masyarakat belum berpihak dan nggak mendukung kalau ada korban perkosaan yang sampai berani mengadu atau mengaku. Namanya siapa? Nina. Alamat? Mungkin Nina masih ingat salah satu kejadian yang terjadi pada waktu. Waktu itu ibu saya lagi nggak ada di rumah, Pak. Terus saya sakit perut. Terus bapak saya meriksain perut saya. Tapi dia bukannya meriksain aja, tapi dia malahan gangguin saya, Pak. Kenapa kamu, Nak? Sakit. Sakit perut ya? Coba Bapak lihat. Ih, Bapak, Nina kan malu, Pak. Pak, jangan. Kalau kamu nggak mau diam, Bapak tusuk sekalian pakai balok. Mau kamu? Pak, Nina kan malu, Pak. Udah, Pak. Kalau begini bagaimana? Nggak enak. Bisa jalan. Udah sesuai BAB. Oke, udah bisa jalan. Ya. Jadi sudah bertahun-tahun suami ibu melakukan kekerasan terhadap ibu dan anak-anak. Kenapa tidak dari awal ibu melapor? Saya selalu berharap, Pak, suatu saat suami saya akan sadar dan tobat. Kalau kami bercerai, kasihan anak-anak, Pak. Ya, selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Luluh Miati kembali menjumpai Anda dalam Beranda di hari ini Selasa 4 Juni 2013. Dan tadi Anda sudah menyaksikan tayangan, itu adalah peragaan atau memang reka ulang dari proses wawancara atau proses investigasi untuk korban-korban perkosaan. Dan ini adalah memang untuk sebagai film iklan layanan masyarakat yang dilakukan oleh Kalyana Mitra. Nah, terkait dengan hal tersebut, kita memang akan membahas mengenai bagaimana perlindungan terhadap korban perkosaan dan juga bagaimana kemudian perempuan sebagai korban ini kemudian bisa lebih berani untuk melawan ketidakadilan atau kekerasan yang terjadi kepada dirinya. Nah, Anda juga dapat berpartisipasi di lantai telepon 0215155111 dan saya kenalkan dulu narasumber kami yang sudah hadir. Saat ini di sebelah saya sudah ada Ibu Nini Rahayu dari Komisioner Komnas Perempuan. Apa kabar Ibu Nini? Alhamdulillah baik, Mbak Lulu. Baik, dan juga ada Mas Joko Sulistyo dari Kalyana Mitra. Nah, mungkin sebelumnya bisa dijelaskan dulu tadi. Kebetulan belum muncul ya template-nya, jadi mungkin pemirsa agak bertanya-tanya itu adegan apa sebenarnya dan memang apa sih sebenarnya dicubit dari film layanan masyarakat ya? Betul Mbak, jadi itu salah satu film yang kita produksi untuk mengkampanyekan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jadinya judul film itu adalah Ketika Mata Jiwa Bicara. Itu kita produksi sekitar tahun 2005-2006 dan itu diperankan oleh model. Jadi itu bercerita soal kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, bagaimana korbannya, kemudian juga bagaimana pelakunya dan bagaimana ketika dia sampai di kantor polisi dan bagaimana juga polisi melakukan investigasi. Itu mencoba kita reka ulang lagi. Itu memang diambil dari kisah nyata, dari cerita-cerita yang memang terjadi ya di masyarakat. Itu berdasarkan kisah nyata yang korban-korban kasus KDRT yang pada waktu itu datang ke Kalyana Mitra minta dampingan ke Kalyana Mitra. Dan memang kalau kita lihat korban-korban perkosaan atau kekerasan terhadap perempuan itu memang banyak terjadi di dalam rumah tangga ya Bu ya. Apalagi kalau kita bicara dalam rumah tangga ini, orang Indonesia ini masih berpikiran bahwa itu adalah urusan domestik orang lain gitu ya. Sehingga ketika terjadi ada berantem-berantem tetangga sebelah tuh kayaknya udahlah, kepeduliannya terhadap masyarakat, terhadap kesosialan, terhadap tetangga ini kayaknya masih agak kurang ya Bu ya kalau kita lihat. Iya, di catatan Komnas Perempuan juga 60% lebih ya yang ini merupakan KDRT dan memang yang banyak menjadi korban itu bisa istri, bisa anak atau orang-orang yang tinggal serumah. Itu sebetulnya tentang KDRT dan
memang selama ini kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah kasus yang memang meskipun itu tadi disebut 60% dari 200.000 lebih, itu adalah angka kecil dari fakta yang sebenarnya. Karena angka-angka itu adalah korban yang berani melapor dan yang ditangani gitu. Jadi banyak sekali korban yang tidak punya keberanian melapor dan banyak korban yang melapor tapi tidak tertangani dengan baik. Yang itu kemudian menyebabkan menjadi salah satu penyebab kenapa kemudian perempuan juga diam. Udah nggak usah lapor, udah lapor setengah mati tapi juga nggak ditangani dengan baik gitu. Belum terkadang juga terkena reviktimisasi ya. Betul. Misal dalam proses Banyak investigasi, sekali itu. kemudian dari lingkungan sendiri. Nah, tidak tertangani itu baik oleh aparat penegak hukum maupun stigma yang diberikan oleh masyarakat, bahkan oleh dukungan keluarga yang itu mungkin masih diperlukan ya, sehingga seringkali korban sekali lagi lebih baik diam. Dan ketika dia diam tidak bersuara, bukannya kekerasan itu berhenti, kadang-kadang seringkali dia Malah menjadi berulang. Apalagi kasus kalau bisa kekerasan dalam rumah itu tangga seperti tadi kan adegannya adalah dia mau diperkosa oleh bapaknya sendiri. Nah, ya. incest itu salah satu bentuk kasus kekerasan dalam rumah tangga yang lebih tidak terbuka lagi karena apa, pelaku bapaknya sendiri, korbannya anak, bisa kakek pada cucu, bapak pada anak gitu, paman, kan gitu paman ya. Jadi yang relasi kuasanya di dalam rumah tangga itu sudah sedemikian rupa. Jadi ini kan kalau anak pada bapak itu kan sebuah posisi yang mana menghormati, yang dianggap dia mengayomi. Respect, jadi ya. jadi dia membutuhkan keberanian yang berlapis-lapis untuk sampai dia mengemukakan kepada pihak luar. Jangankan kepada pihak luar, mungkin kepada ibunya saja dia tidak berani mengemukakan karena ada pasti nilai yang akhirnya jadi terobrak-abrik iya, jelas betul. gitu ya. Nggak mungkin lah bapak melakukan, setidaknya itu Iya. penolakan yang pertama. Nggak mungkin lah masa bapak mau berbuat memperkosa. seperti itu gitu Sehingga pada saya, itu tadi ada lapisan-lapisan yang luar biasa harus dilewati oleh seorang anak kalau ketika dia menjadi korban incest. Belum lagi kalau dia di bawah umur. Ya, jadi udah incest di bawah umur, pelakunya bapak atau kakek itu udah setengah mati, udah susahnya kebongkar. Dan itu yang masih banyak diam di rumah-rumah sebenarnya. Bagaimana? Ya, seringkali kan juga diamnya perempuan ini kadangkala juga dia tidak tahu kemana dia harus mengadu gitu kan. Misalnya tadi kayak Ibu Nini sampaikan bahwa ketika mengadu ke ibu atau tetangga dekat gitu kan takutnya tidak dipercaya gitu kan. Makanya itu butuh satu kepercayaan bahwa korban itu harus dipercaya, karena ketika dia ingin mengungkapkan kepada orang lain pun itu butuh sebuah keberanian. Dan harus gitu kan. artinya melaporkan, menceritakan pada orang yang tepat. Karena kalau tidak malah jadinya bisa jadi dia malah terkena lagi gitu, atau jadi stigma tadi ya. Dan juga ketidakberanian korban ini kan ketika kita bicara soal perkosaan di dalam masyarakat kita masih dianggap sebagai aib. Jadi ketika dia mengungkapkan itu di ranah publik gitu kan, itu seringkali takut membuka aib yang ada di dalam rumah tangganya gitu kan. Belum lagi sendiri, ya. Belum lagi ketika sampai ke pihak kepolisian. Tadi kan ketika kita lihat cuplikan itu bagaimana kemudian pihak kepolisian selalu menekan bagaimana ceritanya sampai terjadi dan lain sebagainya. Dan harus diceritakan dengan detail. Betul. Ya, memang itu adalah untuk laporan, tapi kalau kembali kemudian masih ada rasa trauma yang begitu berat kan untuk perempuan itu ya. Kan bagaimana kemudian si korban harus mengulang lagi sebuah peristiwa yang sebenarnya dia ingin dilupakan. Traumatik itu ada gitu kan. Makanya itu korban perkosaan maupun korban kekerasan dalam rumah tangga itu seringkali mengalami lapisan kekerasan yang bisa kita katakan berulang kali, hampir 7 kali lapisan kekerasan mungkin. Gitu. Jadi memang agak menjadi buah simalakama gitu ketika terjadi kekerasan terhadap seorang perempuan dan dia ya sebenarnya masih fresh dalam ingatan sehingga harus segera dilaporkan. Visum gitu harus langsung dilakukan. Tapi kan itu otomatis dia kembali, ya itu tadi yang Ibu katakan bahwa dia sebenarnya ingin melupakan peristiwa itu, tapi mau nggak mau dia harus berbuat sesuatu juga gitu kan. Ya, jadi gini, aparat penegak hukum itu kan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga misalnya itu kan hanya dibutuhkan satu saksi dan bukti lain ya. Nah ini seringkali saksi susah dicari Bu sebenarnya. Saksi korban, memang saksi korban, tetapi kan ada bukti lain ya yang bisa juga menjadi kelengkapan gitu. Memang untuk kasus perkosaan dan kasus kekerasan dalam rumah tangga, saksi yang paling
yang paling posisi yang paling strategis itu adalah memang korban. Tetapi harus ada tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum korban diminta untuk diinvestigasinya. Jadi setidaknya dia dipulihkan. Karena ketika dia menceritakan, dia harus percaya bahwa orang ini mampu memberikan jalan keluar gitu. Kadang-kadang kan hanya diceritakan, diulang-ulang, tetapi memang kemudian justru diarahkan gitu. Dan pertanyaan itu tidak untuk mengungkap kebenaran itu, tetapi seakan menekan gitu. Bahkan kamu punya andil dalam kadang-kadang Mbak, mohon maaf misalnya, sebelum diperkosa Bapak udah punya pacar nggak? Udah berhubungan seksual. Itu kan nggak ada relasinya dengan pengungkapan kasus itu gitu, sehingga anak ini semakin ketakutan, kok malah saya korban, malah saya yang dipojokkan gitu. Nanti kemudian muncul, nah emang kamu udah begitu, ya udahlah gitu. Jadi hal-hal semacam ini hanya persoalan biasa. Nah, artinya kemudian perlindungan terhadap korban perkosaan ini gimana caranya Bu Nini dan juga Mas Joko nih, ketika ya misalnya tadi ketika mereka sudah melapor sampai ke tahap polisian, apakah memang harusnya mereka pergi dulu ke psikolog misalnya, atau teman dekat, atau ibu, atau siapa orang yang bisa dipercaya gitu? Jadi gini, di dalam undang-undang sendiri itu sudah mengatur soal perintah perlindungan. Jadi ketika seorang perempuan menjadi korban kekerasan, apakah itu korban KDRT maupun perkosaan, punya negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan sebelum proses hukum, selama proses hukum maupun setelah proses hukum. Kebutuhan perlindungan itu bisa rumah aman, dia harus jauh dari pelaku, jangan malah dikembalikan di situ misalnya. Atau layanan psikologis, kalau memang korban ini masih ketakutan bertemu dengan laki-laki misalnya, ya jangan diminta yang menginvestigasi kasus itu laki-laki, harus polisi perempuan yang dia merasa nyaman misalnya. Atau kalau kesehatannya sedang luka, itu dulu yang dipulihkan gitu. Dan juga kebutuhan ada pendampingan hukum. Baik, saya tahan dulu ya Bu Nini, karena kita harus break dulu. Mas Joko juga nanti akan memberikan tanggapannya, dan kami juga masih mengundang partisipasi Anda di line telepon 021 5155 1111. Kami kembali saat lagi.